Oke, baik. Selamat pagi. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan untuk materi klimatologi. Materi yang hari ini akan kita bahas itu adalah topik kedua. Ya. Setelah kemarin minggu lalu kita membahas tentang bagaimana klimatologi, bagaimana kondisi atau pengertian ya terkait dengan iklim dan juga cuaca, gitu ya. Kemudian juga unsur-unsur dari iklim dan cuaca serta bagaimana keterkaitan proses-proses alami ya terkait dengan bagaimana pembentukan cuaca dan iklim. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan proses yang terjadi di atmosfer serta karakteristik dari atmosfer itu ya. Judul topik hari ini itu sesuai dengan yang kita bahas, yaitu atmosfer. Nah, yang akan kita coba bahas itu paling tidak ada 6, ya, walaupun nanti beberapa mungkin akan digabung gitu ya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana batasan ya dan juga pengertian dari atmosfer itu sendiri, termasuk juga melihat bagaimana bahan-bahan penyusun dari atmosfer gitu ya, kemudian struktur dari lapisan atmosfer. Nah, nanti juga kita akan bahas bagaimana isu ya pencemaran yang terjadi di atmosfer akibat adanya aktivitas manusia. Secara definisi, atmosfer itu merupakan campuran gas. Jadi kalau misalnya kita melihat atmosfer, ya kita melihat bagian dari bumi ada yang disebut dengan atmosfer, hidrosfer, ya litosfer. Ya. Nah, atmosfer ini adalah campuran gas yang melindungi bumi dari segala segala sisinya. Ya, karena bumi itu bentuknya bulat, kemudian dikelilingi oleh atmosfer dan bersifat sebagai fluida. Jadi dia bergerak aktif. Jadi dia tidak steady, tidak diam. Dia bergerak aktif. Ya, dan juga karena dia berupa fluida, artinya dia memiliki sifat dapat dimanfaatkan. Mampatkan itu artinya dapat dikecilkan volumenya, ukurannya, tetapi isinya tetap, ya, atau dikembangkan, mengembang, ya. Jadi baik itu karena pemanasan gitu, dan sebagainya dia akan mengembang. Nah, kemudian proses pendinginan dan pemanasan juga di permukaan bumi akan berubah menurut waktu. Ya, nah, ini yang menyebabkan bagaimana mekanisme yang terjadi di atmosfer yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan seperti suhu, ya. Atmosfer mengalami perubahan-perubahan itu. Ya, suhu, kerapatan ataupun tekanan dari atmosfer itu akan mengalami perubahan. Nah, itu juga kita harus pahami, ya. Nah, kemudian kondisi tadi adanya perubahan dari radiasi yang diterima permukaan itu tentu menyebabkan kondisi energi, ya, sehingga di sana kondisi panas ataupun suhu tinggi, maka akan menyebabkan kerapatan atmosfer menurun, sehingga di siang hari permukaan bumi cenderung bergerak naik dan menyebabkan tekanan atmosfer yang menurun. Jadi pada saat di permukaan itu terjadi yang namanya pemanasan, artinya permukaan itu menerima radiasi, ya. Nah, radiasi itu akan ditransfer, ya, nanti akan ada di materi radiasi atau transfer energi. Bagaimana energi itu ditransfer dari permukaan ke atmosfer. Atmosfer menerima energi, nah seperti tadi karena dia berupa fluida, maka ya terjadi proses mengembang, ya. Jadi ukurannya volumenya semakin besar. Nah, dengan volume yang semakin besar, dengan jumlah komposisi yang tetap, maka akan terjadi proses perubahan tekanan. Jadi tekanan yang terjadi akan semakin menurun. Ya. Jadi kalau si balon gas gitu ya, kita panaskan, dia akan memiliki tekanan yang lebih rendah atau mungkin nanti massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan udara sekitar. Nah, apa yang terjadi? Udara itu akan bergerak ke atas. Ya, mekanisme itu akan berguna di dalam proses namanya siklus hidrologi. Bagaimana mentransfer uap air dari satu lokasi ke lokasi lain ataupun mentransfer energi dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, itu yang terjadi pada siang hari. Pada malam hari terjadi proses sebaliknya. Ya. Nah, itu sehingga proses siklus itu akan terjadi. Ya. Nah, bahan penyusun atmosfer itu apa saja? Secara umum bahan penyusun atmosfer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada disebut dengan udara kering, dan kemudian yang kedua adalah disebut dengan udara lembab. Nah, apa yang dimaksud dengan udara kering? Udara kering itu adalah gas yang terdiri dari campuran-campuran yang disebut dengan gas utama. Hampir 99% itu terdiri dari gas utama, sedangkan sisanya adalah merupakan gas penyerta, ya, atau yang sifatnya tidak permanen. Apa saja gas utama? Gas utama itu yang 99%, 78%-nya itu adalah merupakan nitrogen. Ya, baru 20% ya itu merupakan oksigen, ya, yang kita hirup gitu ya, yang kita manfaatkan sehari-hari ya pada proses pernapasan dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga nanti komponen-komponen lain, ya, tetapi yang gas utama itu adalah tadi nitrogen dan oksigen.
Nah, kemudian kalau bisa diperhatikan di sana ada juga udara lembab. Ya, udara lembab artinya udara yang mengandung uap air. Ya, uap air di sana di subtropika itu nilainya 0% sampai dengan 3%. Sedangkan di daerah tropis nilainya 4%, ya, lebih tinggi. Mengapa di tropis udara lembab lebih tinggi? Karena apa? Karena daerah tropis menerima radiasi yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain, subtropis ataupun daerah kutub. Maka apa yang terjadi? Terjadi proses penguapan yang lebih aktif dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu yang menyebabkan udara di daerah tropis itu lebih lembab dibandingkan dengan daerah subtropis. Namun kendalanya adalah bahwa proses apa namanya tadi uap air yang ada di permukaan bumi itu kan harus merata. Jadi harus ada jadi ada daerah-daerah yang mengalami kekurangan uap air, ada daerah-daerah yang memiliki kelebihan uap air adalah. Ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah surplus gitu ya. Ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah defisit. Nah, apa yang terjadi? Akan ada proses yang namanya transfer. Nah, seperti tadi disampaikan, akan ada mekanisme bagaimana memindahkan uap air yang berlebih yang ada di daerah tropis ke daerah yang subtropis. Nah, itu akan dibahas di dalam siklus global. Gitu ya. Jadi akan ada proses pemindahan secara besar-besaran uap air yang dihasilkan di daerah tropis karena proses penerimaan radiasi yang tinggi, karena proses apa namanya penguapan yang cukup efektif di daerah tropis itu harus dipindahkan. Gitu ya. Karena kalau tidak akan terjadi kelebihan uap air secara global gitu ya, di daerah tropis. Nah, itu dipindahkan ke daerah subtropis. Nah, itu akan terjadi nanti transfer energi dan juga transfer massa. Kenapa juga di sana terjadi transfer energi? Karena pada saat proses yang mungkin minggu lalu kita bahas apa namanya evapotranspirasi, ya proses penguapan, radiasi yang diterima untuk menguapkan uap air itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Maka yang terjadi apa? Energi tetap diserap, tapi terjadi perubahan wujud. Nanti yang disebut dengan energi laten. Ya, pada saat nanti proses pemindahan ke lokasi lain, dan terjadi proses sebaliknya dari uap menjadi hujan, ya, menjadi apa namanya awan, terjadi proses yang namanya kondensasi, maka terjadi mekanisme sebaliknya. Jadi terjadi pelepasan energi. Ya. Artinya apa? Pada saat pemindahan tadi massa udara itu yang terjadi bukan hanya pemindahan massal, tapi juga pemindahan energi. Maka di sana transfernya dikatakan tidak hanya transfer massa, tapi juga transfer energi. Nah, kemudian bahan penyusun berikutnya ada berupa cairan. Seperti tadi bahwa pada saat proses kondensasi terjadi perubahan uap, ya, uap air menjadi air yang tersimpan nanti di dalam awan, dan nanti kalau misalkan dia sudah mengalami apa namanya massa berat yang mampu melawan daya tahan ke atas, ya, gravitasi, ya, nanti dia akan jatuh ke permukaan. Nah, proses jatuhnya itulah yang disebut dengan hujan. Ya. Nah, kemudian di mana terjadi cairan itu? Nanti kita lihat susunan dari atmosfer. Ya, atmosfer itu memiliki lapisan karena karakteristiknya berbeda-beda. Nah, ini kita lihat dulu. Cairan itu ada di lapisan atmosfer yang paling bawah. Ya, itu di lapisan yang namanya troposfer. Nah, selain gas dan juga cairan, di atmosfer juga terdapat padatan. Jadi kita tahu bahwa proses aktivitas manusia di permukaan itu menghasilkan polutan, menghasilkan sisa-sisa pembakaran. Ya, ada juga debu dan lain sebagainya. Ada juga proses apa namanya yang terjadi di permukaan laut, gitu ya. Itu akan menghasilkan butir-butir garam yang terlempar ke permukaan. Ya. Nah, sehingga di atmosfer akan ada partikel-partikel halus yang disebut dengan aerosol. Jadi aerosol itu merupakan suatu partikel yang tercampur, gitu ya, di dalam, tapi tidak tercampur sempurna, ya, di apa namanya di suatu fluida. Nah, dia terdiri dari debu, ya, kristal garam, kemudian abu, ada juga asap, tapi juga termasuk juga mikroorganisme, ya, termasuk juga ada beberapa mungkin virus dan lain sebagainya yang ada di atmosfer, gitu ya. Jadi dan dengan komposisi yang sudah Anda bisa lihat di sana, yang paling tinggi itu adalah kristal garam. Ya, nanti kristal garam ini akan berguna untuk proses apa? Proses kondensasi. Jadi kristal garam itu akan menjadi inti kondensasi yang menyebabkan proses kondensasi perubahan uap air menjadi air itu terjadi. Nah, ini yang seperti tadi dibahas struktur lapisan dari atmosfer. Ya, jadi gas-gas apa namanya yang apa namanya yang menyusun atmosfer itu mampu mengalami perubahan yang cukup cepat tergantung dari berapa besar energi. Jadi merupakan fungsi dari energi. Semakin besar energi yang diberikan kepada atmosfer, maka semakin tinggi proses perubahan itu terjadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana distribusi dari penyebaran bahan-bahan ini di dalam atmosfer? Kalau kita lihat sebagian besar bahan tadi, baik itu gas, ya, ataupun apa namanya
padatan ataupun komposisi cairan itu akan berada di dekat permukaan. Sebagian besar. Mengapa dekat permukaan? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi inilah yang menarik komposisi dari atmosfer itu sehingga dia berada dekat permukaan. Hampir 50% dari total komposisi atmosfer itu berada pada ketinggian hanya 5,5 sampai 5,6 km. Jadi cukup dekat. Ya, dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang sampai ratusan kilometer. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat massa total, jadi kalau kita timbang seluruh massa atmosfer, hampir 99% ya, massa total itu berada di ketinggian kurang dari 40 km. Ya. Jadi cukup rendah. Artinya semuanya itu ada di daerah permukaan. Dan ini menyebabkan apa? Puncak atmosfer sangat sulit untuk ditentukan. Karena apa? Di puncak atmosfer, yaitu batas antara atmosfer dan ruang angkasa, ya, itu sangat sulit untuk membedakan. Kenapa? Kerapatannya sangat rendah. Kita tidak bisa hampir tidak bisa membedakan mana yang sudah menjadi batas atmosfer, yang mana sudah menjadi ruang angkasa. Ya, karena apa? Karena konsentrasi partikel, konsentrasi gas, konsentrasi cairan itu terkonsentrasi di lapisan atmosfer yang paling bawah. Nah, kemudian sifat gas yang menyebar tadi bersifat secara vertikal itu beragam, ya, karena tergantung dari bagaimana energi yang diterima. Ya. Kemudian gas yang menyerap energi di sana dikatakan kalau misalkan dia menerima energi maka suhu itu akan semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan suhu di permukaan akan semakin tinggi, ya, dibandingkan dengan suhu udara yang lebih tinggi. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, nah ini adalah istilah-istilah yang mungkin Anda perlu hafal juga, ya, istilah-istilah yang ada di atmosfer. Ada istilah namanya isotermal. Ya, iso itu sama, termal itu suhu. Jadi wilayah-wilayah yang tidak mengalami perubahan suhu atau memiliki suhu yang sama, maka daerah tersebut disebut dengan daerah isoterm. Ya, jadi kalau misalkan saya memiliki wilayah, ini suhunya berapa, 25 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 25 derajat Celcius gitu ya. Semuanya memiliki suhu 25 derajat Celcius. Saya buat suatu bidang, ya, wilayah misalkan, atau garis yang menghubungkan garis-garis tersebut. Nah, itu disebut dengan garis isoterm. Jadi garis yang menghubungkan suhu-suhu yang sama. Ya. Nah, di atmosfer juga mengalami perubahan suhu. Bisa jadi dia mengalami peningkatan suhu. Kita naik gitu ya, kita naik ketinggian. Nah, suhunya meningkat. Nah, itu prosesnya, proses peningkatan suhu yang berbanding lurus dengan ketinggian. Artinya semakin tinggi tempat, itu yang disebut dengan inversi. Jadi prosesnya naik gitu ya. Jadi suhu misalkan di dekat permukaan berapa? Misalkan 20 derajat Celcius, semakin naik mungkin 25 dan seterusnya gitu ya. Ya, semakin tinggi. Nah, itu disebut dengan proses inversi. Ya. Nah, sedangkan yang terakhir ada disebut dengan lapse. Ya, lapse itu perubahannya menurun. Jadi kalau kita semakin tinggi, ya, gitu ya, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, itu mekanisme atau karakteristik yang demikian itu disebut dengan lapse. Rate-nya berapa? Misalkan 6 derajat per kilometer. Artinya terjadi penurunan suhu 6 derajat per kilometer. Nah, itu disebut dengan lapse rate. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda ditanyakan gitu ya, lapse itu apa? Jadi penurunan suhu terhadap ketinggian. Ya, inversi itu peningkatan suhu terhadap ketinggian. Ya, isoterm itu adalah suhu yang sama, ya, tidak mengalami perubahan. Nah, lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari apa saja? Nah, ini merupakan pembagian kira-kira ya. Walaupun batasannya tidak terlalu jelas sebenarnya antar lapisan, tapi paling tidak ini merupakan lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Penamaan yang diberikan. Yang pertama disebut sebagai troposfer. Itu merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah. Nah, tadi dikatakan cairan itu ada di atmosfer, itu ada di lapisan atmosfer yang paling bawah. Artinya ada di troposfer. Ya. Kemudian yang berikutnya ada stratosfer. Naik lagi ada namanya mesosfer. Kemudian ada namanya termosfer. Ya, baru yang paling atas itu namanya exosfer. Yang tadi disampaikan exosfer inilah yang sudah tidak bisa kita bedakan mana ruang angkasa dan mana atmosfer, yang merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah. Nah, antar lapisan itu ada batas. Jadi seperti troposfer dengan stratosfer itu ada batas. Nah, batas itu yang disebut dengan tropopause. Jadi menamakan batas itu disesuaikan dengan nama lapisan yang lebih bawah, di bawahnya. Ya.
Troposfer dengan stratosfer namanya tropopause. Ya. Stratosfer dengan mesosfer namanya apa? Stratopause. Ya. Jadi dinamakan dengan lapisan atmosfer yang bawahnya. Ya. Kemudian mesosfer dengan termosfer namanya mesopause. Termosfer dengan exosfer namanya thermopause. Nah, exosfer itu tidak ada batasnya karena jadi tidak ada exopause, ya, karena exosfer itu sudah merupakan lapisan atmosfer yang paling luar, ya, di mana batasannya yang tadi dikatakan tidak jelas. Nah, di bagian berikutnya kita akan lihat masing-masing karakteristik dari lapisan tadi. Yang pertama, ini merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah, yang disebut dengan troposfer. Nah, karakteristik troposfer ini unik. Kenapa unik? Karena proses cuaca itu hanya terjadi di lapisan atmosfer yang paling bawah. Anda tidak akan menemukan namanya hujan di lapisan atmosfer di atas troposfer. Anda tidak akan menemukan misalkan bagaimana proses-proses cuaca yang terjadi, curah hujan, ya, kemudian suhu yang seperti kita alami dan lain sebagainya itu di lapisan atasnya. Ya. Jadi troposfer ini merupakan lapisan atmosfer paling bawah di mana proses-proses cuaca itu terjadi. Ketebalannya berapa? Ketebalannya itu sekitar 8 km di daerah kutub, ya. Kemudian 16 km di daerah tropis dengan rata-rata sekitar 12 km untuk seluruh permukaan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di daerah kutub lebih rendah dibandingkan dengan daerah tropis? Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa troposfer di daerah kutub lebih rendah dibandingkan dengan tropis? Karena apa? Karena bumi mengalami proses yang namanya rotasi, berputar. Gitu ya. Jadi bumi itu berputar. Jadi Anda tahu gaya kan? Nah, pada saat Anda di tingkat 1 ataupun SMA itu belajar ada namanya gaya sentripetal atau sentrifugal gitu ya. Yang kalau misalkan kita memutar benda, maka akan ada gaya tarik keluar ya dari benda tersebut. Dan pada saat bumi itu berotasi, maka akan ada daya tarik keluar ya di tengah-tengah bumi di ekuator. Sedangkan di bagian atas dan bawah gitu ya di kutub itu akan mengalami pemampatan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di tropis ya lapisan troposfer itu tertarik keluar. Nah, sehingga ketebalannya menjadi 16 km ya, secara rata-rata dibandingkan dengan daerah kutub yang mengalami pemampatan. Nah, jelas ya kira-kira kenapa ketebalan atmosfer itu berbeda ya. Kutub memiliki ketebalan yang paling rendah, sedangkan tropis memiliki ketebalan yang paling tinggi. Nah, seperti tadi dikatakan troposfer merupakan tempat terjadinya proses cuaca, maka di sanalah tempat terjadi penyebaran air menjadi uap air menjadi air menjadi uap air dan seterusnya. Jadi proses-proses cuaca di mana siklus hidrologi itu terjadi hanya terjadi di lapisan troposfer. Dinamika cuaca terjadi di lapisan troposfer. Nah, tadi disampaikan dt per dz kurang dari 0. Apa itu? dt per dz kurang dari 0 artinya negatif. Semakin naik, maka suhunya semakin rendah. Berarti proses lapse rate. Terjadi proses lapse. Proses lapse itu terjadi, berapa kecepatannya atau rate-nya berapa? Itu sekitar 6,5 derajat per kilometer. Jadi kalau Anda naik 1 kilometer, di troposfer dari permukaan naik 1 km, maka akan mengalami penurunan suhu sekitar 6,5 derajat. Naik lagi permukaan sekitar 6,5 derajat dan seterusnya ya. Jadi akan mengalami penurunan suhu. Kemudian tekanan di permukaan itu sekitar 1 Pascal ya atau 1000 milibar ya, 1000 atau 76 cm Hg. Nah, itu biasanya tekanan udara yang diukur di dekat pantai. Ya. Jadi artinya tekanan udara itu karena dipengaruhi oleh berapa kolom udara yang ada di atasnya. Jadi disitulah karena paling rendah gitu ya, kira-kira 76 cm Hg atau 1000 milibar ya tekanan udara yang ada di sana. Nah, seperti tadi disampaikan, dia memiliki puncak atau tinggi maksimum ya, kemudian ada batas dengan stratosfer. Jadi troposfer dengan stratosfer itu ada batasnya, itu disebut dengan tropopause. Nah, kita melangkah ke lapisan berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan stratosfer. Jadi tadi ada troposfer, tropopause, kemudian atasnya adalah stratosfer. Ketinggiannya berapa?
itu sekitar 10, ada beberapa ketinggian 10 sampai dengan 50 km. DPL itu apa? DPL di atas permukaan laut. Ya. Nah, stratosfer juga memiliki karakteristik yang unik. Karena apa? Kalau misalkan di troposfer tadi dia mengalami hanya lap street saja, ya, lap street. Nah, di stratosfer itu kebalikan, ya, terjadi namanya proses yang disebut dengan inversi. Ya, terjadi peningkatan suhu di sana. Nah, tapi di bagian bawah itu isotermis. Jadi artinya walaupun naik, ya, di lapisan stratosfer walaupun naik, itu tidak mengalami perubahan suhu. Jadi isoterm, naik sampai dengan ketinggian sampai dengan 20 km. Kemudian baru terjadi peningkatan suhu, maka disebut dengan inversi. Kemudian semakin tinggi semakin kuat inversinya. Jadi pada ketinggian 35 sampai dengan 50 mengalami inversi yang cukup kuat. Proses cuaca hanya terjadi di lapisan troposfer. Stratosfer tidak ada namanya dinamika atmosfer, tidak ada namanya turbulen, tidak ada namanya sirkulasi. Steady, ya. Nah, hal yang juga mencirikan stratosfer adalah konsentrasi gas O3, gas ozon yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau misalkan ada lapisan-lapisan ozon yang mengalami perubahan, nah itu berarti terjadinya di lapisan stratosfer. Ya, beberapa waktu lalu isu terkait dengan adanya lubang ozon, lapisan ozon menipis dan sebagainya itu kan terjadi. Berarti artinya gas tersebut ada di lapisan stratosfer. Nah, ini kira-kira lapisan ozon. Ya, lapisan ozon itu merupakan proses penguraian akibat adanya ultraviolet dari O2 menjadi oksigen ion. Kemudian terjadi pembentukan, ya. Jadi ada O2 ditambah oksigen, M itu adalah material tertentu, ya. Nah, kemudian dia menjadi O3. Tetapi O3 ini tidak diam, gitu ya. Dia juga akan mengalami perubahan lagi, terpecah lagi menjadi O dan oksigen. Nah, pada saat proses itu kan terjadi karena adanya material-material tadi. Jadi kalau misalkan ada CFC, klorofluorokarbon, ya, ada misalkan yang freezer gitu ya, gas-gas yang keluar dan sebagainya dan masuk sehingga dia memecah O3 itu menjadi oksigen dan O. Nah, itu yang disebut dengan lubang ozon, itu jadi penipisan konsentrasi ozon di lapisan stratosfer tadi. Ya, di lapisan ozon itu menyebar pada ketinggian sekitar 12 tadi, dikatakan 12 sampai dengan 50 km, ya. Pembentukan dan penguraiannya itu sebenarnya mencapai keseimbangan, gitu ya. Artinya kalau terurai dia terbentuk lagi, namun dengan adanya polutan tadi dia bisa mempercepat proses itu, ya. Nah, sehingga lapisan ozon akan semakin berkurang. Nah, ini kira-kira di lapisan stratosfer ada istilahnya lubang ozon, hole, gitu ya, merupakan menggambarkan adanya penipisan lapisan ozon di stratosfer, ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya itu di Antartika pada tahun 1976, ya, itu terjadi kerusakan, penurunan konsentrasi yang pada saat awal itu diasumsikan bahwa terjadi kerusakan alat. Nah, namun kemudian dilakukan penelitian lagi sehingga didapatkan ternyata bukan alatnya yang rusak, tetapi memang konsentrasinya mengalami penurunan. Ya. Jadi beberapa penyebab itu ketidakstabilan itu mungkin bisa terjadi prosesnya secara kimia, ya, yang misalkan penggunaan aerosol spray gitu ya, styrofoam dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya yang tadi dikatakan konsentrasi M, yang menyebabkan penurunan dari atau pemecahan dari O3 menjadi oksigen. Dan ini masih terkait dengan ozon, ya. Jadi radiasi ultraviolet itu akan memecah dari atom klorin dari CFC, klorofluorokarbon, kemudian menghancurkan molekul ozon, ya, mengambil satu atom oksigen. Jadi nanti ada OM, ya. Jadi komponen ketik M-nya itu akan terikat dengan satu ion O. Nah, kemudian sisanya menjadi oksigen, ya. Nah, sehingga itulah terjadi pemecahan. Jadi kalau terus itu terjadi, maka akan terjadi pemecahan atau penguraian ozon yang cukup tinggi, itu yang disebut dengan tadi membentuk lapisan hole, ya, lubang ozon. Itu terjadi sebenarnya penipisan ozon. Nah, apa yang dilakukan? Inilah penanggulangannya. Jadi pada tahun 1987 disebut dilakukan diskusi, pertemuan dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan yang disebut dengan Montreal Protocol, ya. Isi perjanjiannya itu adalah bagaimana menurunkan produksi dari klorofluorokarbon, ya, sampai dengan 20%,
yang disepakati oleh 70 negara, kemudian pada tahun 93 dan 98 itu 50%. Ya. Nah, sehingga pada saat ini terjadi penurunan ya klorofluorokarbon. Jadi yang digunakan untuk mesin-mesin pendingin gitu ya, kulkas, refrigerator, kemudian AC dan lain sebagainya itu kan menggunakan klorofluorokarbon. Nah, untuk teknologi berikutnya kan menggunakan gas-gas lain ya yang mungkin tidak berbahaya, yang tidak memecah ozon ya dibandingkan dengan penggunaan klorofluorokarbon. Nah, itu kira-kira di lapisan yang stratosfer. Nah, kalau kita melangkah lagi ke lapisan yang lebih atas, jadi kalau Anda perhatikan lapisan tadi yang paling bawah itu disebut dengan troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, penjelasannya itu lebih banyak di lapisan atmosfer yang paling bawah, karena itu penelitian lebih banyak di sana. Nah, mesosfer itu memiliki ketinggian di atas 50 km, ya, oksigen itu terjadi penguraian di sana. Jadi pada saat tadi oksigen yang dihasilkan penguraian dari O3 menjadi oksigen dan OM, nah oksigen itu mungkin bergerak ke atas dan pecah lagi menjadi ion, ya, sehingga di sana itu terjadi penurunan suhu sama dengan di lapisan troposfer, gitu ya, terjadi penurunan suhu yang disebut dengan Lobsrit ya terhadap ketinggian dan seperti gambar disebutkan di sana terjadi penurunan suhu seperti itu ya, tidak banyak informasi juga yang didapatkan berapa penurunan suhu dan sebagainya ya di sana. Nah, kemudian lapisan berikutnya ada disebut dengan termosfer atau ionosfer. Nah, di dalam ionosfer ini sudah mulai tidak jelas batasnya. Ada yang menyebutkan kira-kira 100 km sampai dengan 200 km ya. Kemudian semua gas, hampir semuanya itu berada dalam bentuk ion. Jadi nitrogen itu tidak berada dalam N2, tapi berada dalam N ya. Oksigen itu sudah berada dalam bentuk ion. Makanya di sana disebutkan dengan ionosfer. Ya. Bagaimana proses suhunya? Nah, suhunya di sana mengalami inverse lagi, sama seperti di stratosfer ya, terjadi peningkatan suhu dibandingkan dengan ketinggian. Sedangkan yang terakhir exosfer ya juga tidak banyak sebenarnya yang dibahas di sana ya, karena penelitian ya mungkin tidak terlalu banyak dilakukan di sana. Dan kemudian terkait dengan klimatologi ya, pembahasan itu difokuskan pada lapisan atmosfer yang paling bawah. Ya, karena proses cuaca itu terjadi di sana. Nah, sehingga mekanisme pembentukan awan cuaca, pembentukan cuaca ya, pembentukan iklim dan lain sebagainya di lapisan atmosfer yang paling bawah itulah merupakan ruang lingkup dari pembahasan di dalam klimatologi. Baik, setelah kita membahas bagaimana karakteristik dari atmosfer tadi, kita bisa melihat sekarang bagaimana isu-isu yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di atmosfer. Tentu aktivitas manusia ya yang terjadi di permukaan dan juga proses alami, misalkan terjadi letusan gunung dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi komposisi atmosfer. Ya, jadi beberapa aktivitas di bidang transportasi, gitu ya, bagaimana aktivitas-aktivitas di bidang produksi, ya, perumahan, pertanian, industri dan lain sebagainya akan menghasilkan gas-gas tertentu, ya, polutan-polutan tertentu, baik itu SO2, ya, partikulat matter atau zat terlarut di atmosfer, gitu ya, NH3, NOx, ya, dan lain sebagainya, VOC dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam atmosfer dan menghasilkan efek. Ya, konsentrasi partikulat di atmosfer semakin tinggi, adanya asid, ya, adanya tingkat keasaman, ya, kemudian adanya perubahan, ya, eutrophication, ya, kemudian ada ozon, konsentrasi ozon yang semakin rendah. Itulah efek langsung yang terjadi di atmosfer. Dampaknya apa? Tentu pertama kesehatan. Polutan yang tinggi di atmosfer akan mempengaruhi kesehatan. Karena apa? Udara kita hirup langsung dari atmosfer. Ya. Pada saat polutan ikut terhirup, maka akan mempengaruhi kesehatan. Tidak hanya itu ya. Jadi ozon juga akan mempengaruhi. Lapisan ozon semakin rendah, artinya tidak ada penahan untuk untuk radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Nah, sehingga dia akan mengalami mampu menyebabkan terjadinya kerusakan ya pada lapisan-lapisan atau permukaan kulit dan sebagainya. Nah, itu juga mengganggu kesehatan. Tidak hanya kesehatan manusia misalkan, tapi juga lingkungan. Ya, adanya hujan asam, ya, itu juga menyebabkan adanya proses-proses yang ada di atmosfer lainnya. Gitu ya. Kerusakan material seperti hujan asam itu bisa mempercepat proses terjadinya korosi, ya, karat yang terjadi pada logam dan lain sebagainya. Itu juga akan terjadi secara cepat, lebih cepat, dipercepat, gitu ya. Kemudian mempengaruhi juga budidaya
pertanian. Jadi itu kira-kira dampak dari pencemaran atmosfer yang terjadi. Nah, kalau kita lihat misalkan bagian per bagian, misalkan SOx. Ya, SOx itu adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau dalam konsentrasi rendah, tapi dalam konsentrasi tinggi, mampu menimbulkan bau tertentu dan mampu menyebabkan iritasi, ya, kena mata, ya, atau dihirup dan lain sebagainya. Dari mana sumbernya? Bisa didapatkan dari pembangkit listrik, kilang minyak. Jadi gas-gas tersebut dihasilkan dari proses-proses pabrik, ya, proses-proses industri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dampaknya dalam kesehatan manusia, paparan dalam jangka pendek dan konsentrasi tinggi itu menyebabkan gangguan pernapasan, ya, mungkin disebut dengan bronkokonstriksi, gitu ya. Jadi bronkitis kita atau saluran pernapasan kita teriritasi, ya. Ada gejala asma semakin meningkat, gitu ya, gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Jadi dampaknya ya hujan asam pada korosivitas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga NOx. Ya, SOx itu SO2 atau SO3, NOx itu bisa jadi NO2, NO3. Ya, mekanismenya sangat kompleks, ya, terjadi pada proses-proses kimia. Ya, sumbernya dari mana? Bisa terjadi proses pembakaran, ya, penggunaan temperatur yang cukup tinggi dalam proses-proses industri. Ya. Nah, kesehatan manusia yang dapat diganggu tergantung dari konsentrasi, tetapi mempengaruhi proses pernapasan secara umum. Ya. Jadi mengganggu kesehatan manusia di dalam proses pernapasan. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada juga PM, ya, atau zat terlarut, ya, partikulat, ya. Di sana partikel yang dihasilkan selama proses pembakaran, transportasi dan lain sebagainya, ya. Dan itu akan ada di atmosfer, ya. Kemudian dia menyebar dari titik sumbernya dan sampai ke kita, kemudian kita hidup. Dia akan terdiri dari mungkin jelaga, ada HC hidrokarbon, ya, H2C dan sebagainya, ada abu sisa pembakaran, ya, ataupun juga mungkin ada logam-logam, partikel logam yang terlarut di sana, ya, atau senyawa-senyawa nitrat. Ya, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin mudah dia menembus saluran pernapasan. Karena sistem penyaring di saluran pernapasan kita itu tidak bisa menyaring sehingga dia masuk ke dalam sistem pernapasan kita, dan kemudian jika konsentrasinya cukup tinggi, kemudian ukurannya cukup kecil, dia bisa masuk ke dalam pori-pori di alveolus dan lain sebagainya, kemudian ikut dalam peredaran darah, ya, manusia, dan itu yang mengganggu kesehatan, ya. Dalam jangka panjang itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Nah, kemudian ada ozon. Seperti tadi ozon, seperti tadi disampaikan dia mengalami penurunan, ya. Kemudian terjadi dibuat protokol, gitu ya, kesepakatan bersama untuk mengurangi ozon. Ya, kemudian di sini disampaikan pada tahun 2007 lubang ozon itu sekitar 24 juta, ya, kilometer persegi. Kemudian terjadi penurunan, ya, 18% dibandingkan dengan 2006. Artinya apa? Artinya protokol atau kesepakatan bersama itu berhasil, gitu ya, menurunkan produksi ozon yang disepakati oleh seluruh negara-negara di dunia. Nah, kemudian isu pencemaran berikutnya ada disebut dengan gas rumah kaca. Nah, ini merupakan mungkin istilah yang sering Anda dengar, yang Anda pahami, apa yang disebut dengan greenhouse gases. Ya, greenhouse gases ini merupakan gas-gas yang memiliki efek seperti rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Jadi efek rumah kaca itu adalah suatu fenomena di mana fenomena tersebut atau lapisan tersebut mampu meneruskan gelombang pendek, ya, gelombang pendek yang dipancarkan oleh radiasi matahari, tetapi tidak mampu memancarkan kembali atau ditembus kembali oleh gelombang panjang yang dipancarkan oleh permukaan. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu bahwa radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu berupa radiasi gelombang pendek diterima oleh permukaan. Ya, matahari seperti minggu lalu dibahas 6.000 Kelvin itu akan memberikan pancaran radiasi gelombang pendek, short wave, ya, SW, short wave. Nah, pada saat diterima oleh permukaan, suhu bumi itu sekitar 15 derajat Celcius. Bumi juga memancarkan radiasi. Nah, radiasi tersebut berupa radiasi gelombang panjang, long wave. Nah, yang menjadi permasalahan adalah gas-gas yang memiliki sifat rumah kaca tadi, ya, dia mampu ditembus oleh gelombang pendek tadi. Tetapi begitu sampai permukaan, pada saat dia dilepas kembali, dia tidak mampu menembus lapisan gas rumah kaca tadi. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan dipantulkan atau dikembalikan lagi ke permukaan.
Nah, sedangkan harusnya kan terjadi keseimbangan, berapa energi yang diterima, sedemikian juga energi yang dilepas. Nah, ini tidak. Begitu ada energi yang diterima, pada saat ingin dilepas ditahan. Nah, itu maka terjadilah disebut dengan double warming, ya, disebut dengan secara global, maka disebut dengan global warming, pemanasan global. Pemanasan global itulah yang menjadi awal terjadi perubahan iklim. Jadi dari global warming muncul kemudian yang disebut dengan climate change, ya. Terjadi perubahan iklim secara global. Jadi kalau kita perhatikan proses perubahan iklim bukan terjadi secara spot di satu lokasi-lokasi saja, tapi dia merupakan fenomena global. Dampaknya yang baru kita rasakan secara lokal. Namun demikian, gas rumah kaca ini memiliki peran, ya, terhadap bumi. Perannya apa? Fungsi tadi yang mampu menahan energi agar tidak lepas itu bisa digunakan untuk menahan suhu bumi agar tetap seperti sekarang. Jika gas-gas tersebut tidak ada di atmosfer, maka suhu bumi akan sangat-sangat rendah. Ya, seperti Mars dan lain sebagainya. Itu sangat rendah karena energinya lepas semua. Ya, jadi namun berkelebihan itu menyebabkan dampak yang negatif. Itu kira-kira ya di gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu dihasilkan dari mana? Dari berbagai sektor. Banyak sektor, dari transportasi, dari sektor industri, ya, perumahan, domestik dan lain sebagainya, gitu ya. Termasuk juga pertanian, ya. Jadi kontribusi emisi gas rumah kaca terbesar itu sebenarnya memang berasal dari konsumsi energi, ya, baik industri maupun transportasi. Jadi pada industri, transportasi, perumahan perkantoran, gitu ya, itu mencapai sekitar 75% dari total gas rumah kaca atau greenhouse gases yang ada di atmosfer secara global. Nah, pertanian, di mana dia merupakan sektor yang berkontribusi untuk pemenuhan pangan manusia, itu berkontribusi sekitar 22%. Jadi cukup tinggi pertanian. Kenapa? Dia menghasilkan gas yang namanya CH4. Ya, kalau misalnya tanaman padi, Anda tahu tanaman padi di Indonesia kan sistemnya direndam gitu ya. Artinya diairi gitu ya, kemudian diberikan irigasi dan sebagainya. Nah, pada saat proses itu terjadi pelepasan gas, ya, gas amonia, ya, CH4. Ada karbon di sana. Ya, karbon itu akan masuk ke atmosfer, berkonsentrasi dengan oksigen jadi CO2 dan sebagainya, memiliki sifat efek rumah kaca. Atau yang kedua, pertanian itu perlu lahan. Maka yang terjadi apa? Pembukaan lahan hutan. Yang awalnya hutan kemudian ditebang dan sebagainya. Maka penebangan itu akan menyebabkan adanya rilis, adanya lepasan gas karbon, ya, dari permukaan ke atmosfer. Atau lahan gambut. Ya, lahan gambut juga berkontribusi cukup tinggi. Jadi jika masyarakat global ingin mengatasi pemanasan global, maka cara yang paling efektif adalah mengurangi konsumsi energi secara global dengan lebih revolusioner, ya. Sekarang sudah muncul beberapa wacana untuk membuat transportasi, ya, listrik, ya, yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini kira-kira proses pengukuran gas karbon yang ada di atmosfer gitu ya, yang proyeksinya seperti apa, perubahannya seperti apa gitu ya, gas rumah kaca yang di atmosfer, kemudian coba disandingkan dengan data suhu. Ya. Ternyata di sana mengalami perubahan yang hampir sama, yang diasumsikan bahwa gas rumah kaca itu mampu mempengaruhi suhu bumi. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat perubahan iklim itu terjadi disebabkan oleh dua proses, ada disebut dengan secara alami, ada disebut dengan anthropogenic atau man-made, disebabkan oleh aktivitas manusia. Letusan gunung itu merupakan penyebab perubahan iklim secara alam. Jadi begitu gunung meletus akan terjadi komposisi atmosfer yang berubah secara global, maka dia menyebabkan iklim, ya, suatu wilayah ataupun iklim global itu berubah. Kemudian yang kedua, aktivitas manusia menyebabkan tadi peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer, ya, kegiatan industri. Nah, maka perlu adanya namanya carbon trading. Ada negara-negara sebagai penghasil karbon, ada negara-negara yang tidak sebagai penghasil karbon karena bukan negara industri. Sebagai contoh, misalkan negara-negara Asia, salah satunya adalah Indonesia, memiliki luasan hutan yang cukup tinggi. Ya, gas-gas karbon yang dihasilkan oleh negara industri akan terserap ke kita. Terus apa yang kita dapatkan? Nah, itulah carbon trading. Jadi kita harus menjaga misalkan hutan agar mampu menyerap karbon yang dihasilkan itu, tetapi yang menghasilkan karbon itu harus memberikan kompensasi ke kita, sehingga kita tetap menjaga hutan ini. Ya, nah itu yang disebut dengan carbon trading. Nah, mekanismenya itu akan sudah diatur dalam perjanjian tertentu. Ya. Nah,
bagian terakhir terkait dengan bagaimana alat ukur di atmosfer. Apa saja alat ukur dan apa saja komponen-komponen yang diukur. Ya. Jadi setelah kita tahu karakteristiknya seperti apa, kemudian perubahan-perubahannya seperti apa yang terjadi, gitu ya, polutan dan sebagainya. Nah ini alat ukur. Bagaimana kita melakukan pengukuran? Nah salah satu alat ukur itu adalah disebut dengan radiosonde. Ya, jadi radiosonde itu merupakan alat ukur yang digunakan biasanya dalam bentuk balon udara yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter cuaca ya secara vertikal. Nah kemudian hasilnya itu akan dipancarkan secara otomatis. Jadi balon udara itu dilepas kalau dulu setiap tahun itu terjadi pelepasan balon udara di stasiun cuaca Dermaga. Ya. Setiap tahun kalau tidak salah ya. Nah pada saat itu mahasiswa bisa hadir. Jadi kalau ingin melihat proses bagaimana balon udara itu diluncurkan gitu ya oleh stasiun BMKG, nah, itu bisa dilihat di sana gitu ya. Jadi itu akan balon udara itu di bawahnya itu akan dilengkapi dengan sensor untuk mengukur parameter-parameter cuaca, suhu, kelembaban, tekanan dan sebagainya. Nah hasilnya itu akan dikirimkan melalui frekuensi radio di penerima yang ada di permukaan. Nah kemudian balon itu bisa lepas dan kita tidak tahu kemana. Ya. Kemudian radiosonde diterbangkan ke atmosfer menggunakan sebuah balon yang terbuat dari karet atau diisi dengan lapisan gas helium agar dia lebih ringan itu ya. Kemudian bertambahnya ketinggian maka balon udara itu akan mengalami tekanan yang lebih rendah dan dia akan pecah ya di lapisan udara ya, kalau sudah tinggi pecah dan itulah alat itu mungkin akan terbawa dan lain sebagainya ya. Data dikumpulkan itu kemudian menjadi data real time yang nanti akan digunakan untuk mengkoreksi ya perhitungan-perhitungan cuaca dan iklim yang dilakukan. Kemudian alat kedua disebut dengan barometer. Barometer ini adalah untuk mengukur tekanan udara. Ya, barometer itu biasanya ditempatkan ya di stasiun-stasiun cuaca. Itu ada barometer di sana. Atau kalau kita ingin melakukan pengukuran secara on-site, gitu ya, kita bisa bawa misalkan di pantai kita ukur berapa tekanan udara. Ya, jadi barometer ya digunakan untuk mengukur tekanan udara di atmosfer. Nah, kemudian tekanan udara itu diukur di berbagai lokasi untuk mengetahui misalkan wilayah mana saja memiliki tekanan udara tinggi, wilayah mana saja yang memiliki tekanan udara rendah. Kemudian itu dispasialkan, ya dibuat secara spasial pewilayahan. Karena apa? Setelah kita mengetahui wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi dan udara rendah, maka kita bisa menduga arah angin, gerakan angin. Jadi kalau ada pusat-pusat tekanan rendah, maka dari tersebut akan ada angin yang datang. Jadi angin puting beliung, angin siklon, tornado dan sebagainya, karena di sana akan terjadi pusat tekanan rendah, sedangkan di sekelilingnya adalah pusat tekanan tinggi. Maka udara akan terkumpul di sana, ya. Karena udara terkumpul di sana dan dia tidak bisa bergerak kemana-mana, maka salah satu gerakan yang bisa dilakukan adalah ke atas. Maka udara itu kan berputar, gitu ya, berputar, kemudian dia bergerak ke atas. Ya, dalam skala yang besar itu mungkin dalam bentuk tornado dan lain sebagainya, ya siklon. Dan sebagainya. Nah, dalam skala kecil di Indonesia itu sering terjadi disebut dengan puting beliung. Gitu ya. Angin puting beliung itu terjadi karena tekanan rendah yang terjadi dibandingkan dengan sekitarnya tekanan tinggi, kemudian udara bergerak dengan kecepatan tinggi dan dia berputar. Nah, ini mohon maaf tadi bukan terakhir, ini yang terkait dengan peran dan manfaat atmosfer. Apa saja perannya? Jadi tentu atmosfer itu sebagai sumber gas. Ya, sumber gas yang kita gunakan ya, dan juga sumber air. Karena apa? Atmosfer yang memberikan air yang mampu memindahkan air dari satu lokasi ke lokasi lain. Ya, dari laut, kemudian dia menguap, air itu dibawa ke daratan, kemudian daratan sebagai hujan. Sumber airnya dari hujan. Jadi sangat sulit kalau air laut itu dipindahkan tanpa ada proses disebutnya dengan siklus hidrologi tadi. Kemudian atmosfer juga sebagai penahan energi, ya, yang seperti tadi dikatakan penahan energi pancaran radiasi surya karena lapisan ozon sehingga dia mampu menahan radiasi itu sehingga tidak mengganggu kehidupan manusia. Dia sebagai buffer, ya, pengatur kelestarian atau sebagai pengatur dari proses mekanisme cuaca. Dan juga di atmosfer di sana dikatakan kalau misalkan orang yang tinggal di satu lokasi, ya dia akan mengalami proses yang disebut dengan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi kekurangan, makanya Anda mungkin berhati-hati pada saat berada di jalan rendah tiba-tiba ke jalan tinggi, itu harus menyesuaikan diri, ya,
agar terjadi proses yang namanya aklimatisasi. Ya. Pemukiman juga hanya terjadi di wilayah tertentu saja. Ya. Yang tertinggi itu ada di 5.300 meter dpl. Jadi orang tinggal di sana itu memiliki kandungan hemoglobin yang cukup tinggi. Karena apa? Karena kandungan kandungan oksigen udara tersebut akan rendah di sana. Sehingga dia perlu konsentrasi hemoglobin yang cukup tinggi. Nah, kemudian pada proses fisika, ya atmosfer merupakan pengatur kelestarian mekanisme dan proses cuaca dan iklim. Di sana dikatakan kemudian juga dalam mekanisme proses pembentukan awan dan hujan, ya atmosfer merupakan tempat keberadaan aerosol yang memiliki peran penting dalam membantu proses kondensasi. Aerosol ini yang seperti tadi dikatakan ada garam, ada debu dan sebagainya, itu membantu dalam proses bagaimana uap air itu berubah menjadi air, ya sehingga terjadi hujan dan sebagainya. Kemudian dalam sistem neraca energi, atmosfer sebagai penyangga buffer tadi. Kalau tidak, maka bumi akan memiliki suhu yang sangat rendah. Jadi dia di buffer, dia ditahan agar energinya itu tidak lepas semua ke ruang angkasa, tapi dikembalikan lagi. Tapi kalau dalam jumlah yang berlebih, itu akan menjadikan yang tadi disebut dengan pemanasan global. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan atmosfer. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat, kalau tidak bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses atmosfer, bagaimana mekanisme terjadi atmosfer, bagaimana karakteristik atmosfer, lapisan atmosfer dan sebagainya. Ya, jadi Anda bisa lihat kembali bagian terakhir. Terima kasih. Mungkin kita bisa ada waktu beberapa menit lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Terima kasih.